Pria ini menciptakan senjata terhebat sepanjang masa untuk sang pahlawan, tetapi sebagai balasannya, ia mendapatkan keputusasaan dan pengkhianatan. Sang pahlawan tidak hanya membunuh satu-satunya anggota keluarganya, tetapi juga memotong kaki wanita yang disukainya, jadi ia bersumpah untuk balas dendam. Di saat-saat tergelap kerajaan, sebuah senjata legendaris akhirnya terungkap. Pedang pahlawan yang lahir dari api dan sihir menantikan satu-satunya pejuang yang layak menggunakannya dan mengubah jalannya perang. Namun, seorang wanita langsung marah ketika seseorang berkomentar bahwa itu tidak lebih dari pedang biasa. Dia mulai menjelaskan bahwa bilahnya ditempa dari logam mitos yang dikenal sebagai orochalcum. Tidak hanya sangat ringan di tangan pemiliknya yang sah, tetapi setiap serangannya 10 kali lebih kuat dan bahkan dapat membatalkan efek penyembuhan. Dia menambahkan bahwa itu masih jauh dari semua yang bisa dilakukan pedang itu sebelum mengungkapkan penciptanya. Penciptanya ternyata adalah teman masa kecilnya, Bill Bart, anak laki-laki yang sama yang dulu sering ia pukuli saat mereka masih kecil. Bill tampak sangat malu dan mengatakan bahwa dia hanya ingin menggunakan keahliannya untuk membawa kedamaian ke dunia. Sang pahlawan menerima pedang itu dengan kekaguman, mengetahui bahwa bahkan pandai besi kerajaan pun tidak bekerja dengan logam langka seperti itu. Akan tetapi, Bill memperingatkan bahwa nilai sebenarnya dari senjata itu tergantung pada apakah penggunanya dapat membuka potensi tersembunyinya. Sang pahlawan mendekat, meletakkan tangan di bahu Bill, dan berjanji akan menjadikannya pandai besi terhebat di seluruh benua. Mendengar kata-kata itu, mata karakter utama dipenuhi dengan binar dan harapan. Bagi Bill, sang pahlawan bersinar seperti sosok dewa yang menginspirasi. Dia berterima kasih dengan canggung, melihat dirinya tidak lebih dari seorang pandai besi pedesaan biasa. Dalam benaknya sendiri, dia hanyalah karakter sampingan, tetapi dia puas mengetahui bakatnya masih bisa berguna. Segera setelah itu, Bill memanggil temannya, Sepia, untuk berbicara. Dia menunjukkan padanya sebuah cincin yang dia buat saat menempa pedang pahlawan, dengan gugup tergagap. Dia menjelaskan bahwa cincin itu juga terbuat dari orochalcum, dan mengatakan itu akan sangat cocok untuknya. Dia mencoba menyatakan perasaannya, tetapi menjadi benar-benar keluh lidahnya. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah memintanya untuk menerima cincin itu sebagai hadiah. Sebelum dia bisa memberikannya, Sepia dengan lembut meraih tangannya. Dia meminta Bill untuk memberinya cincin itu hanya setelah Raja Iblis dikalahkan. Jawabannya membuatnya bingung, meskipun dia memaksakan senyum dan setuju. Bill mengepalkan tangannya, memahami arti sebenarnya di balik kata-katanya. Dia selalu tahu bahwa Sepia mencintai sang pahlawan, tetapi dia tetap memilih untuk mengambil kesempatan karena dia akan segera bepergian jauh bersamanya ke tempat yang tidak akan pernah bisa dijangkau Bill. Dengan senyum pahit, dia menerima takdirnya dan hanya mengharapkan kebahagiaannya di samping sang pahlawan. 4 tahun berlalu dan berita menyebar bahwa kelompok pahlawan akhirnya telah mengalahkan kejahatan besar. Bertahun-tahun kemudian, Bill bekerja di bengkel tempa sementara pamannya mempertanyakan apa gunanya menyelamatkan dunia. Murid magang itu mengeluh bahwa mereka tidak mampu lagi membayar pajak dan bengkel itu akan segera disita. Karena kesal, sang paman melempar botol ke arah anak baru itu dan berteriak bahwa kekaisaranlah yang harus disalahkan karena lebih memilih bengkel-bengkel besar yang dikendalikan negara. Bill meminta pamannya untuk berhenti menggerutu, mengatakan pemerintah pasti punya alasan. Dia menambahkan bahwa hanya dengan mengetahui dia telah membantu sang pahlawan sudah membuatnya bangga. Murid magang itu mencibir, menyebutkan bahwa sang pahlawan sekarang dihormati sebagai pelindung agung kekaisaran. Rasa bersalah menyelimuti sang paman saat dia mengatakan Bill akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika dia tidak pernah mengambil alih bisnis keluarga. Bill menolak gagasan itu, bersikeras itu adalah keputusannya sendiri, dan bahwa dia akan menemukan cara untuk mendapatkan uang. Saat jam malam mendekat di bawah perintah pahlawan, malam tiba dan bengkel tempa menjadi sunyi di dalam hutan yang sepi. Keesokan harinya, Bill berjalan sendirian melewati kota sambil membawa sebuah kotak kecil. Dia percaya memulai jasa perbaikan adalah rencana yang bagus sampai dia mendengar teriakan keras dari jalan. Sekelompok pedagang sedang memprotes hak-hak mereka. Bingung, Bill bertanya kepada orang yang lewat apa yang sedang terjadi. Pria itu menjelaskan bahwa kekaisaran sekarang akan berdagang secara eksklusif dengan serikat-serikat besar yang menyebabkan keresahan. Prajurit telah mengepung kerumunan untuk menjaga ketertiban, dan Bill berterima kasih atas penjelasannya. Tetap saja, Bill berpikir para pengunjuk rasa itu bodoh, percaya demonstrasi tidak akan mengubah apapun. Dia khawatir mereka mempertaruhkan nyawa mereka tanpa memikirkan keluarga mereka. Melihat situasi itu sia-sia, dia berbalik memutuskan itu tidak ada hubungannya dengan dia.
Lalu sesuatu menarik perhatiannya, dan dia melihat kembali ke dalam kekacauan. Wajahnya langsung berubah ketika dia mengenali seseorang yang dia kenal. Pamannya, Phil, berdiri di antara para pengunjuk rasa yang meneriakan hak-hak pedagang. Terkejut, Bill bertanya-tanya mengapa pamannya terlibat dalam sesuatu yang begitu berbahaya. Phil juga memperhatikan Bill dan tampak sama terkejutnya melihatnya di sana. Tiba-tiba, seorang ksatria mengumumkan bahwa tindakan akan diambil atas perintah pelindung agung. Hukum militer segera diumumkan, dan para prajurit diperintahkan untuk mengangkat tombak mereka. Senjata mengarah ke depan saat unit bersiap untuk bergerak. Beberapa saat kemudian, perintah untuk menyerang diberikan dan para prajurit menyerbu. Tanpa ragu, para ksatria menyerang kerumunan yang tidak bersenjata. Kepanikan menyebar saat orang-orang melarikan diri, dan Bill membeku ketakutan. Percikan darah melintas di depan wajahnya. Dan ketika dia menyadari apa yang terjadi, dia berteriak ngeri, wajahnya berlumuran. Melihat ini, Paman Phil dengan putus asa meneriaki Bill untuk lari. Akhirnya, Bill tersadar dan meraih lengan pamannya. Dia menariknya, berteriak bahwa dia tahu jalan keluar tersembunyi. Mereka berlari ke gang sempit, mencoba melarikan diri dari kekacauan dan para penjaga yang mengejar. Para prajurit menolak membiarkan siapapun lolos, meneriakkan perintah sambil mengejar. Satu ksatria diperintahkan untuk menyerang dengan kekuatan penuh jika perlu. Tanpa ampun, seorang prajurit menebas warga sipil yang melarikan diri. Bill terus berlari, paru-parunya serasa terbakar, tetapi dia menolak untuk menjatuhkan kotak yang dibawanya. Dia berlari lebih jauh ke dalam gang gelap, sementara penjaga kekaisaran mendekat di belakangnya. Saat dia berlari, kenangan tentang ayahnya yang mengajarinya selama hari-hari pertamanya di bengkel tempa muncul di benaknya. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya berubah. Gang itu berubah menjadi garis-garis biru bercahaya seolah-olah semuanya telah menjadi cetak biru yang hidup. Setiap struktur mengungkapkan desain dalamnya kepadanya. Matanya bersinar dengan cahaya biru, dan Bill menyadari hanya dia yang bisa melihat dunia dengan cara ini. Kekuatan aneh yang tidak dimiliki orang lain ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Dengan fokus, dia mencari jalan keluar. Dinding di dekatnya bersinar merah, menunjukkan kelemahan struktural. Tanpa ragu, Bill mengeluarkan palu dari kotaknya dan memukul titik itu dengan presisi sempurna. Sebuah lorong terbuka melalui dinding, dan semua orang bergegas melewatinya sementara seorang buronan menoleh ke belakang dengan tak percaya. Kayu yang patah itu membara seolah-olah hangus dari dalam. Para prajurit terus berteriak, memerintahkan eksekusi semua pengkhianat. Bill menoleh ke belakang dengan cemas, tahu bahwa bahaya belum berakhir. Para ksatria mengancam para pemberontak untuk berhenti atau menghadapi hukuman, tetapi Bill mengabaikan mereka dan mulai menghitung dalam hati. Seorang prajurit yang marah berteriak bahwa mereka semua akan menderita. Sementara itu, dinding di belakang mereka mulai runtuh seperti pasir. Hitungan mencapai 2 saat retakan menyebar lebih luas. Ketika angka 1 muncul di benaknya, seluruh struktur menjadi tidak stabil. Pada hitungan 0, dinding itu runtuh sepenuhnya. Struktur kayu itu menimpa para prajurit yang mengejar, membuat mereka terpana dan bingung. Memanfaatkan kekacauan dan debu, Bill dan yang lainnya melarikan diri. Akhirnya mereka mencapai bengkel tempat tersembunyi jauh di dalam hutan. Di dalam, Bill gemetar, berulang kali menggumamkan tentang apa yang terjadi di kota. Dia ambruk ke lantai dalam keputusasaan sementara Paman Phil meminta maaf. Phil mendesaknya untuk tenang dan memintanya untuk menjelaskan bagaimana dia berhasil menyelamatkan mereka. Masih terguncang, Bill bertanya apa yang terjadi di sana saat protes. Pamannya mengaku tidak tahu tetapi setuju bahwa tanggapan kekaisaran terlalu ekstrem. Dia mengatakan bahwa Bill sekarang harus mengerti bagaimana pemerintah menindas yang lemah hingga hancur. Dengan telapak tangan menekan lantai, Bill memohon pada pamannya untuk tidak pernah lagi ikut dalam protes. Namun Phil bertanya apa yang akan terjadi pada negara jika semua orang berhenti melawan. Masih berlutut, Bill menjawab bahwa nasib bangsa adalah tanggung jawab sang pelindung, bukan pamannya. Dia mengaku bahwa dia ketakutan karena orang tuanya tidak pernah kembali dari perang dan dia sudah kehilangan sepia. Phil mendengarkan dengan tenang saat Bill menjelaskan bahwa dia bekerja tanpa henti agar mereka tidak kehilangan bengkel tempa. Sambil menangis, Bill bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia kehilangan pamannya juga, mengatakan dia tidak akan sanggup menahan rasa sakit itu. Tersentuh oleh kata-katanya, Phil dengan lembut meletakkan tangan di kepalanya dan meminta maaf atas segalanya. Dia kemudian menarik Bill ke dalam pelukan, berjanji bahwa mulai sekarang dia tidak akan membiarkannya khawatir lagi. Phil kemudian memberitahu yang lain bahwa dia meninggalkan gerakan itu dan mereka menerima keputusannya, terinspirasi oleh pilihannya. Yang lain juga mundur, tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka lebih jauh.
Setelah ketegangan mereda, kedamaian akhirnya menetap di bawah langit yang cerah. Keesokan paginya, semua buronan tidur dengan tenang di dalam bengkel tempa. Setelah malam yang gelisah, protagonis kita perlahan-lahan bangun. Dia membuka matanya, masih pusing karena kekacauan yang baru saja terjadi. Di dekatnya, pamannya juga terbangun dan sekali lagi meminta maaf atas ketakutan yang disebabkannya. Dengan lega, Bill meyakinkannya bahwa dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan bengkel tempa. Akhirnya, Bill berbaring kembali, percaya bahwa semuanya akhirnya kembali normal. Ketenangan itu hancur ketika pintu bengkel tempa ditendang terbuka dengan keras. Dalam sekejap, tentara kekaisaran menyerbu masuk, dan komandan mereka memerintahkan semua orang untuk ditangkap. Bill ditangkap dan dituduh melakukan pengkhianatan terhadap negara, membuatnya benar-benar terkejut. Semua orang diikat dan diseret keluar sementara Bill berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Rasanya salah baginya karena serangan seharusnya datang di malam hari. Terlebih lagi, bengkel tempa itu terisolasi, membuatnya tidak jelas bagaimana para prajurit itu menemukan mereka. Tiba-tiba, salah satu buronan berteriak bahwa ini bukan bagian dari kesepakatan. Tomlah yang maju untuk membela tuannya, bersikeras bahwa Bill tidak pernah ikut serta dalam protes. Saat mereka dibawa pergi, Bill akhirnya mengerti kebenarannya. Dia menatap muridnya dan menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. Tom gemetar dan tidak sanggup menatap mata tuannya, diliputi rasa malu. Dengan tangan terikat, Bill dengan pelan bertanya mengapa dia dikhianati. Kemudian dia berteriak sekuat tenaga, menuntut untuk tahu mengapa Tom menjual mereka semua. Sang murid menjelaskan bahwa para prajurit telah berjanji untuk tidak menangkap Bill dalam keadaan apapun. Mereka mengatakan paman Phil tidak ada nilainya bagi mereka. Sambil menangis, Tom menjelaskan bahwa bengkel tempa itu akan disita dan bahwa Phil hanya minum-minum dan ikut protes. Selain itu, pemerintah menawarkan hadiah kepada para informan. Tom percaya bahwa jika pamannya disingkirkan, bengkel tempa bisa dibangun kembali dari nol. Pada akhirnya, dia berpaling meminta maaf atas pengkhianatannya. Beberapa waktu kemudian, suara trompet mengumumkan kedatangan seseorang yang penting, dan Bill dibawa ke hadapan ruang singgasana kekaisaran. Setelah dibersihkan dan gemetar, dia berdiri saat sang tuan memanggilnya sebagai kawan. Sang pelindung mengungkapkan dirinya sebagai sang pahlawan, Oliver Prime, dan menyuruh Bill untuk santai. Bill dengan canggung menjawab bahwa sulit untuk merasa tenang di tempat seperti itu. Oliver tidak membuang waktu dan bertanya apakah Bill bersedia bergabung dengan gerakan rakyat. Panik, Bill menjatuhkan diri ke lantai, menyatakan dirinya sebagai pengagum setia sang pahlawan. Oliver tertawa dan mengatakan bahwa Bill adalah salah satu dari sedikit orang yang masih memanggilnya seperti itu. Dia menjelaskan bahwa Bill sudah diketahui tidak bersalah karena seorang saksi telah mengkonfirmasi semuanya. Bill merasakan kelegaan yang luar biasa dan bertanya-tanya siapa yang membantu membersihkan namanya. Oliver kemudian mengungkapkan bahwa dia secara pribadi melunasi utang bengkel tempa, membuat Bill tidak bisa berkata-kata. Dia menganggapnya sebagai bantuan kecil untuk pria yang pernah menyelamatkan umat manusia. Di antara para penonton, seorang pria mempertanyakan mengapa Bill diperlakukan dengan sangat baik. Temannya menjawab dengan menceritakan tentang 3 pandai besi terhebat di dunia. Satu adalah Cyclops dari alam iblis, yang lain adalah Vulcanus dari kerajaan Avalin, dan yang terakhir adalah tangan emas dari kekaisaran Valteran yang dikenal sebagai Midas. Dia mengungkapkan bahwa yang terhebat dari mereka semua adalah Bill Bark, Midas sendiri, orang yang menempa pedang sang pahlawan. Pria pertama meragukan hal ini, menunjukkan bahwa ada lebih dari 20 master di kerajaan itu saja. Temannya menjawab bahwa Bill rendah hati, tetapi semua orang tahu dia berada di atas yang lain. Mengumpulkan keberaniannya, Bill memutuskan untuk menanyakan sesuatu kepada sang pahlawan. Oliver tersenyum dan menyuruhnya untuk berbicara dengan bebas. Bill menjelaskan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Sepia dan ingin tahu bagaimana keadaannya. Mendengar namanya, cengkeraman Oliver mengencang di sandaran tangan singgasana. Meski begitu, dia mengatakan Sepia saat ini sedang dalam misi dan akan kembali ke bengkel tempa pada waktunya. Sangat gembira, Bill berterima kasih padanya atas berita itu. Bill kemudian dengan ragu-ragu menyampaikan satu permintaan terakhir, menanyakan apakah pamannya bisa pulang bersamanya. Ekspresi Oliver berubah serius saat dia bertanya apa yang akan Bill lakukan jika semuanya sudah terlambat. Bill terkejut, tidak dapat memahami artinya. Tiba-tiba, Oliver tertawa terbahak-bahak, mengklaim itu hanyalah lelucon yang buruk. Bill tetap bingung saat seluruh istana ikut tertawa. Sang pelindung segera mendapatkan kembali ketenangannya dan mengakui lelucon itu adalah sebuah kesalahan. Dia menjelaskan bahwa meskipun Bill terbukti tidak bersalah, Phil belum dikonfirmasi. Oliver meminta maaf dan berjanji akan melihat apa yang bisa dilakukan. Penuh rasa terima kasih,
Bill terus melihat sang pahlawan sebagai suar harapan. Sejak hari itu, Bill menyibukkan diri dengan pekerjaannya di bengkel Tempa, menunggu kepulangan mereka. Dia merasakan sedikit kesedihan ketika Tom menghilang, hanya meninggalkan sepucuk surat dan sejumlah uang. Meski begitu, Bill terus bertahan, menyibukkan diri demi paman dan sepianya. Hari-hari berlalu dengan cepat saat dia menyiapkan peralatan untuk sepia dan anggur untuk Phil. Akhirnya dengan ekspresi panik, dia bertanya-tanya berapa banyak waktu yang telah berlalu. Suatu hari, sebuah ketukan memecah kesunyian di bengkel Tempa. Para pengunjung memperkenalkan diri mereka sebagai anggota keluarga kekaisaran, mengejutkan Bill. Tanpa ragu, dia bergegas ke pintu, dipenuhi dengan kegembiraan. Dia percaya saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, bahwa dia akan dipertemukan kembali dengan Sepia dan Paman Phil. Dia membayangkan bertanya tentang perlengkapannya dan berbagi anggur berkualitas dengan pamannya. Tersenyum cerah, Bill membuka pintu untuk menyambut mereka. Sebaliknya, dia disambut dengan dua peti mati yang tergeletak di ladang tandus. Di dekatnya berdiri versi sepia yang terdistorsi, meneteskan air liur di atas salah satunya, sementara peti mati lainnya milik Paman Phil. Pada saat itu, hari terburuk dalam hidup Bill terpatri selamanya. Dunianya runtuh sepenuhnya. Dia memperhatikan sepia dan bertanya apa yang terjadi pada kakinya. Tubuh spektralnya tampak menderita rasa sakit dan penderitaan yang hebat, sampai dia tiba-tiba jatuh dari peti mati, sama sekali tidak menyadari sekelilingnya. Bill bertanya-tanya, apakah dia sedang bermimpi ketika melihat sepia bersandar di salah satu peti mati. Dia perlahan berjalan menuju struktur kayu itu, tidak dapat mempercayai matanya. Dengan air mata berlinang di wajahnya, dia bertanya mengapa pamannya terbaring di sana seperti itu. Padahal, dia bahkan telah membeli minuman mahal agar mereka bisa merayakannya bersama. Tiba-tiba, protagonis kita tertawa tak terkendali, yang dengan cepat berubah menjadi jeritan penuh rasa sakit dan putus asa yang menggema di seluruh ruangan. Dia terus berteriak, menuntut untuk tahu mengapa ini terjadi padanya. Didorong oleh kegilaan, Bill mulai mengguncang peti mati, memohon agar dia bangun. Rasa sakitnya begitu luar biasa sehingga terasa seolah-olah dagingnya sendiri terkoyak. Pada saat itu, dia teringat kebohongan Oliver tentang misi Sepia. Janji palsu itu mengalihkan amarahnya yang semakin besar. Dia juga teringat jaminan kosong bahwa sang pahlawan akan membantu pamannya kembali. Dengan itu, semua amarahnya akhirnya menemukan target yang jelas. Jatuh berlutut, dia melepaskan satu jeritan terakhir dari penderitaan dan kebencian murni. Matanya bersinar dengan kekuatan saat penderitaannya akhirnya memiliki tempat untuk dilampiaskan. Adegan beralih ke masa lalu saat Oliver mengucapkan selamat tinggal pada protagonis kita. Dia memberi Bill lambang emas sebagai bukti bahwa dia pernah menjadi tamunya. Oliver menjelaskan bahwa lambang itu akan memungkinkannya mengunjungi kastil atau bahkan menjualnya di pasar. Dia bercanda bahwa benda itu terbuat dari emas murni dan sangat berharga. Bill menerima lambang itu dengan penuh terima kasih dan berjanji suatu hari nanti akan membalas budi. Kembali ke masa kini, Bill menunjukkan lambang itu untuk masuk ke kastil dan penjaga langsung mengenalinya dengan ekspresi dingin. Bill menjelaskan bahwa dia datang untuk melakukan perawatan pada pedang sang pelindung agung. Penjaga itu menyuruhnya menunggu sementara atasannya diberitahu. Sambil menunggu, Bill menggenggam tasnya erat-erat, ketegangannya terlihat jelas. Dia mulai membayangkan bagaimana konfrontasi langsung dengan sang pahlawan akan terjadi. Dalam benaknya, Bill menyerbu ke arah Oliver dalam serangan putus asa. Namun, dia tahu peluang untuk mengalahkan pria terkuat di dunia ini hampir tidak ada. Faktanya, peluang keberhasilannya tepat 0%. Dalam pertarungan imajinasinya, dia dikalahkan dengan mudah. Bagaimanapun, protagonis kita hanyalah seorang pandai besi, bukan prajurit terlatih. Terlebih lagi, sang pahlawan menggunakan pedang terkuat yang pernah dibuat, membuat kemenangan menjadi mustahil. Itulah sebabnya Bill dengan cermat mempertimbangkan pilihannya dan menemukan solusi sederhana untuk balas dendamnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pandai besi dan sesuatu yang tidak akan pernah dicurigai oleh siapapun. Rencananya adalah menggunakan keahlian memperbaikinya untuk keuntungannya. Bagaimanapun, seorang pandai besi yang memperbaiki senjata adalah hal yang sangat normal. Karena itu, Oliver benar-benar lengah, tidak pernah merasakan bahaya apapun. Akibatnya, senjata paling kuat yang ada berakhir di tangan protagonis kita. Dengan pria terkuat di dunia yang tak berdaya, Bill yakin rencananya sempurna. Dia bertanya apakah harus menggunakan palu atau pedang sang pahlawan, tetapi Oliver menjawab bahwa dia tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Bingung, protagonis kita mencibir dan bertanya apakah Oliver akan mengeluh tentang hidupnya.
Oliver kemudian menjelaskan bahwa dia menjadi kecewa karena tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan semua orang. Bill menggebrak meja, berargumen bahwa Oliver membawa perdamaian ke dunia dan tidak punya hak untuk berbicara seperti itu. Pada akhirnya, sang pahlawan setuju bahwa dia memang menyelamatkan dunia dari kehancuran. Namun dia mempertanyakan apa yang mungkin terjadi jika pasukan Raja Iblis tidak pernah menyerang. Jika tidak pernah ada kebutuhan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman sebesar itu, Oliver menjelaskan bahwa jawabannya sebenarnya sederhana. Mereka hanya perlu menjadi begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menentang mereka. Jika negara ini cukup kuat, perang tidak akan pernah terjadi. Itulah kesimpulan yang dia capai setelah mengalahkan Raja Iblis. Bill tetap diam saat sang pahlawan mulai mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Jawabannya jelas. Dia percaya bahwa dia sendiri yang harus memerintah negara ini selamanya. Untuk mencapai ini, dia menghancurkan para bangsawan yang korup dan mencari talenta baru yang cakap untuk memperkuat kekaisaran. Oliver mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti sampai tidak ada lagi yang bisa melawan mereka. Dia kemudian bertanya kepada Bill, apakah dia mengerti mengapa dia dibawa ke tempat ini? Protagonis kita tidak peduli untuk menjawab dengan benar dan malah menyerang sang pahlawan dengan sekuat tenaga. Dia berteriak bahwa jika Oliver sudah selesai bicara, maka inilah saatnya dia mati. Meskipun terkejut dengan serangan mendadak itu, sang pahlawan tidak menunjukkan kekhawatiran. Dia dengan tenang menunjuk jari ke arah Bill dan berkata, itu sangat disayangkan. Detik berikutnya, Oliver menembakkan panah sihir yang menembus bahu Bill. Rasa sakit yang luar biasa membanjiri tubuhnya saat kekuatan itu membuatnya terbang mundur. Saat dia menghantam tanah, pedang sang pahlawan terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai sementara dia berteriak kesakitan. Mendengar teriakan itu, para penjaga bergegas masuk ke ruangan dan menemukan Bill terbaring di tanah. Mereka dengan cepat bertanya, apakah sang pelindung agung tidak terluka, tetapi dia menepisnya dan mengatakan itu bukan masalah serius. Tanpa ragu-ragu, Bill ditangkap karena mencoba menyerang Oliver Prime. Protagonis kita kemudian bertanya sudah berapa lama Oliver tahu tentang rencana balas dendamnya. Sang pahlawan menjawab bahwa itu adalah pertanyaan yang salah untuk ditanyakan pada saat itu. Bagaimanapun, setelah mengalahkan Raja Iblis sendirian, sudah jelas bahwa dia bisa merasakan niat jahat. Penasaran, Bill bertanya mengapa Oliver tidak menanganinya lebih cepat. Oliver menjawab bahwa itu karena Bill sangat cakap dan berbakat. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia ingin Bill menjadi salah satu sekutu terdekatnya. Sang pahlawan mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa tawaran itu masih berlaku. Dikelilingi oleh para penjaga, Bill bertanya apakah Oliver serius dan mengatakan dia akan memutuskan hanya setelah mengajukan satu pertanyaan terakhir. Oliver menganggap ini lucu tetapi setuju untuk menjawab dengan jujur. Dengan ekspresi tegas, Bill bertanya apa yang terjadi pada Sepia. Dia ingin tahu mengapa Sepia berakhir dalam kondisi yang begitu mengerikan dan tidak dapat diselamatkan. Oliver menjelaskan bahwa dia adalah seorang prajurit luar biasa yang mengalahkan 200.000 iblis. Namun selama pertempuran terakhir melawan Raja Iblis, dia kehilangan kakinya. Meski begitu, dia tidak jatuh dalam keputusasaan dan bersama-sama mereka berhasil mengalahkan kejahatan besar itu. Setelah perang yang panjang dan brutal, perdamaian akhirnya kembali ke dunia. Perdamaian itu tidak berlangsung lama. Umat manusia segera mulai bertarung di antara mereka sendiri. Saat kekuatan kerajaan melemah, bahkan para pahlawan pun dikirim kembali ke garis depan. Sepia adalah satu-satunya yang tertinggal, terkurung di kursi roda. Sementara teman-temannya terus berjuang, dia merasa tidak berguna dan sendirian, diliputi oleh kesepian. Dia minum sampai kesedihan membuatnya jatuh ke lantai. Putus asa untuk menjadi berguna lagi, dia beralih ke sesuatu yang terlarang. Melalui penggunaan sihir hitam, dia bisa kembali ke medan perang. Oliver menyatakan bahwa Bill telah menyaksikan efek samping dari kekuatan itu. Sang pahlawan kemudian bertanya, apakah Bill telah membuat keputusan tentang proposalnya. Bill mengabaikan tawaran itu dan mengatakan pertanyaannya masih belum dijawab. Dia menuntut untuk tahu mengapa Oliver tidak tetap di sisi Sepia untuk mendukungnya. Dia adalah rekan seperjuangannya, namun dia membiarkannya jatuh ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Bill berteriak bahwa Sepia kehilangan kakinya saat bertarung bersamanya untuk menyelamatkan dunia. Dia menambahkan bahwa sebagai pelindung agung, Oliver memiliki kekuatan dan pengaruh untuk membantunya. Bayangan Sepia berlari dengan gembira melintas di benak Bill. Dia mengatakan bahwa Sepia membutuhkan Oliver lebih dari siapapun. Oliver merespons dengan menuduh Bill mencoba melimpahkan kesalahan kepadanya. Dia berteriak bahwa jika Bill benar-benar peduli, dia seharusnya pergi membantunya sendiri saat Oliver sedang menyelamatkan dunia.
Bill telah bekerja dengan aman di bengkel tempa. Sambil menunjuk ke arahnya, Oliver menuntut bagaimana dia berani menceramahinya. Sang pahlawan menyebut Bill pengecut karena meninggalkan tanggung jawabnya dan kemudian terdiam menunggu jawaban. Tiba-tiba Oliver mulai tertawa mengejek dan mengulangi kata pengecut. Tanpa peringatan, ekspresinya berubah menjadi kegilaan dan kebencian. Dalam gerakan cepat, dia memotong lengan Bill. Bill menatap dengan kaget ke ruang kosong di mana lengannya dulu berada. Oliver berteriak bahwa dia tidak bertanggung jawab atas apapun yang tidak berharga baginya. Dia menambahkan bahwa nyawa Bill diampuni hanya sebagai pengakuan atas kontribusinya di masa lalu. Lengan Bill yang terpotong jatuh ke lantai saat darah menyebar dan rasa sakit menguasainya. Dia berteriak sekuat tenaga saat Oliver berbalik. Sang pahlawan meninggalkan ruangan, meninggalkan Bill untuk menderita sendirian. Beberapa waktu kemudian, bengkel tua Bill terlihat, sekarang benar-benar terbengkalai. Ketukan bergema di pintu saat seseorang memanggil, bertanya apakah ada orang di dalam tanpa peringatan. Pintu terbuka dan Bill berdiri di sana dengan tatapan kosong dan tak bernyawa. Ternyata pengunjung itu adalah Sarah, mantan anggota parti pahlawan dan teman lama Bill. Setelah mendengarkan semua yang terjadi, dia mulai memahami nasib temannya. Sarah dengan bercanda mengatakan bahwa negara telah makmur di bawah pemerintahan Oliver, tetapi komentarnya membuat Bill kesal. Dia kemudian mengeluh bahwa kunjungannya sia-sia karena Bill tidak bisa lagi bekerja sebagai pandai besi. Bahkan dengan lengannya dalam kondisi yang begitu menyedihkan, Bill menolak untuk menyerah. Dia bersikeras bahwa dia masih mampu bekerja, namun dia menolak untuk menempa belati atau menangani perbaikan apapun untuknya. Pada saat itu, Sarah berbaring dan mengatakan itu sangat disayangkan karena dia berencana untuk memberitahukan kebenaran tentang Sepia. Mendengar ini, Bill mengubah pendiriannya dan setuju untuk mengambil pekerjaan itu, tetapi hanya sekali ini saja. Senang dengan jawabannya, dia bertanya berapa biaya yang akan dia kenakan untuk belati itu. Bill menjawab bahwa pembayarannya adalah biaya material dan cerita lengkap tentang Sepia. Sarah menerima persyaratannya, dan mereka berdua duduk untuk berbicara. Saat Bill bekerja, Sarah menjelaskan bahwa sang pahlawan mengubah seluruh cerita untuk keuntungannya sendiri. Dia kemudian bertanya apakah Bill benar-benar percaya Sepia akan gagal menghindari serangan Raja Iblis. Bagaimanapun, Sepia adalah anggota parti tercepat kedua, hanya dilampaui oleh Sarah sendiri. Menurutnya, Raja Iblis itu cepat tetapi tidak terlalu kuat. Di dekatnya, Sepia sedang bermain dengan cincin yang dibuat Bill untuknya sejak lama. Pada akhirnya, Sarah mengungkapkan bahwa Sepia tidak gagal menghindari pukulan itu. Dia sengaja memilih untuk tidak menghindar. Dia mengorbankan dirinya untuk melindungi sang pahlawan dari serangan Raja Iblis. Kenyataan di medan perang sangat berbeda dari apa yang telah diceritakan. Sebenarnya, Oliver lah yang mendekati Sepia dan meminta bantuannya selama perang. Dia membutuhkan kemenangan untuk menjadi pelindung agung, tetapi situasinya berbalik melawannya. Namun, Sepia menolak permintaannya, percaya bahwa dia tidak akan berguna dalam kondisinya. Dia menunjukkan kakinya yang terluka dan mengatakan dia tidak bisa berkontribusi apa-apa. Oliver melangkah lebih dekat dan mengatakan padanya untuk tidak mengkhawatirkan masalah sepele seperti itu. Dia kemudian menunjukkan sebuah grimoire yang mereka dapatkan dari wilayah iblis. Sepia ngeri ketika dia menyadari itu adalah buku sihir hitam terlarang. Dia berargumen bahwa kekuatan seperti itu tidak boleh digunakan oleh siapapun. Oliver mengepalkan tinjunya, jelas tidak senang dengan jawabannya. Diliputi amarah, dia melemparkan buku itu padanya. Sang pahlawan berteriak bahwa mereka adalah kawan dan dia tidak punya hak untuk menolak permintaannya. Dia kemudian mendekat dan mulai berbicara tentang ikatan mereka, mengatakan bahwa dia selalu melihatnya lebih dari sekadar sesama pejuang. Sepia benar-benar terdiam oleh pengakuan mendadak Oliver. Menyadari apa yang telah dia katakan, dia dengan cepat mengabaikannya, berpura-pura itu hanya salah bicara. Dia meminta maaf dan memintanya untuk melupakan semua yang terjadi hari itu. Saat dia berbalik untuk pergi, Sepia tetap diam, tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, dia memanggil dan memintanya untuk menunggu. Dengan tekad di matanya, Sepia menatap Oliver dan membuat pilihannya. Melihat ini, sang pahlawan tersenyum kejam, tahu rencananya telah berhasil. Sarah telah bersembunyi di dekatnya, diam-diam menyaksikan semuanya terjadi, dan dia mendengar Sepia menyetujui proposal itu. Di dekatnya, Sepia tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu dan menjatuhkan sebuah barang ke lantai. Itu adalah cincin orichalcum yang dibuat Bill untuknya dengan sangat hati-hati. Cincin itu menggelinding di tanah dan akhirnya berhenti di dekat kaki Bill. Pada saat itu, Bill memahami kebenarannya. Dia berjalan ke arahnya dan bertanya apakah dia bisa melihat tangannya sejenak. Bingung tetapi patuh, Sepia mengulurkan tangannya dan Bill dengan lembut meletakkan cincin itu di jarinya. Dia mengatakan padanya bahwa dengan cara ini dia tidak akan kehilangannya lagi.
Namun, cincin itu segera terlepas dari jari Sepia dan jatuh. Bill merasa ini meresahkan karena cincin itu sama sekali tidak pas lagi untuknya. Dia ingat dengan jelas menempa cincin itu agar pas dengan tangan Sepia, namun sekarang cincin itu dengan mudah meluncur dari jarinya. Tiba-tiba, dia menjatuhkan cincin itu dan mulai merasa sangat tidak enak badan. Bill ambruk ke tanah mempertanyakan mengapa ini terjadi padanya. Air mata tumpah dari matanya dan membasahi tanah di bawahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak diliputi amarah dan rasa sakit. Semua penderitaannya meledak dalam teriakan yang penuh keputusasaan. Dia menghantamkan tinjunya ke tanah, melepaskan semua frustrasi yang telah dia pendam. Saat dia terbaring di sana, dia mulai bertanya-tanya kapan hidupnya mulai berantakan. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah itu dimulai ketika dia menerima seorang murid di bengkelnya, atau mungkin ketika dia membiarkan Sepia pergi tanpa mencoba menghentikannya. Pada akhirnya, dia mempertanyakan apakah kesalahan sebenarnya adalah menyerahkan pedang itu kepada sang pahlawan. Bill percaya bahwa semua yang dia lakukan hanya membuktikan betapa lemahnya dia sebenarnya. Dia merasa sangat tidak berdaya, terbaring di tanah tanpa kekuatan tersisa untuk bangkit. Tiba-tiba, dia melihat bayangan seorang wanita tersenyum lembut padanya. Itu adalah Sepia yang mendekat dan dengan lembut menyentuh wajahnya dengan kehangatan dan perhatian. Air mata terus mengalir dari mata Bill saat dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia bertanya-tanya apakah dia datang untuk menghiburnya setelah semua yang terjadi. Rasa bersalah membanjirinya saat dia menyadari bahwa dia tidak pernah bertindak ketika Sepia sangat membutuhkannya. Bertekad untuk mengubah takdirnya, Bill meraih palunya dengan tangannya yang tersisa dan berjanji pada Sepia bahwa dia akan memperbaiki setiap kesalahan yang telah dia buat. Dengan satu pukulan kuat, dia mulai menempa senjata baru, mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pekerjaan itu. Energi melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia bekerja tanpa lelah di bengkel tanpa istirahat. Dia bersumpah bahwa dia akan memperbaiki segalanya, tidak peduli apa yang menantinya di depan. Sarah kemudian mengucapkan selamat tinggal, menyebutkan bahwa dia akan kembali dalam 2 minggu untuk mengambil belati itu. Sebelum pergi, dia mengakui bahwa dia juga merasa bersalah karena gagal menghentikan Oliver. Bill tetap diam saat Sarah bersiap untuk pergi. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia membutuhkan bantuan, dia hanya perlu memanggilnya, berjanji bahwa dia akan membantunya setidaknya sekali. Dengan itu, dia pun pergi. Beberapa waktu kemudian, ledakan cahaya besar meletus dari bengkel. Sang protagonis muncul dalam keadaan berubah, sekarang memiliki lengan logam, dan dia bersumpah bahwa balas dendamnya akan total dan tak tergoyahkan. Adegan beralih ke sekelompok siswa yang berlari kencang melewati hutan. Pemimpin mereka meminta Hans untuk memberi pengarahan kepada semua orang tentang misi hari itu. Hans menjelaskan bahwa ada laporan tentang ledakan yang terjadi di dekat desa. Sang pemimpin puas dengan jawabannya, dan Hans terus menguraikan situasinya. Dia menekankan bahwa prioritas mereka adalah investigasi, bukan pertempuran. Kelompok itu setuju, lalu berpisah untuk mulai mencari di area tersebut. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi ledakan dan mulai memeriksa sekeliling untuk mencari bukti. Seorang siswa menunjukkan bahwa tidak ada jejak mesio di udara. Yang lain mengamati bahwa serbuk gergaji yang berserakan masih baru, artinya pelakunya tidak mungkin jauh. Seorang gadis kemudian mengangkat kemungkinan sihir teleportasi. Hans menjawab bahwa lokasinya terlalu dekat dengan desa untuk menggunakan sihir pelarian dengan aman. Sang pemimpin memuji semua orang atas pengamatan tajam mereka dan mengatakan mereka menuju ke arah yang benar. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian mereka dan kelompok itu dengan hati-hati bergerak untuk menyelidiki. Mereka menyembunyikan diri di antara pepohonan dan diam-diam mengamati apa yang terjadi. Apa yang mereka lihat adalah protagonis kita sedang berlatih teknik pedang. Dia tampak kesulitan mengendalikan pedang hanya dengan satu tangan. Bill terus berlatih, meskipun gerakannya canggung dan tidak halus. Hans mencibir, mengeluh bahwa targetnya tidak lebih dari seorang pendekar pedang yang tidak berpengalaman. Dia tampak kecewa, mengakui bahwa dia berharap menemukan penyihir yang kuat. Hans mengatakan bahwa kemampuan bertarung Bill tidak lebih baik dari preman jalanan. Gadis itu setuju, mengatakan bahwa mereka bertiga bahkan tidak diperlukan untuk menanganinya. Siswa lain mengangguk setuju dan bersiap melancarkan serangan kejutan. Hans bertanya, apakah misi mereka sekarang telah bergeser dari pengintaian ke penangkapan? Sang pemimpin menjelaskan bahwa tanpa bukti yang kuat, dia tidak bisa secara resmi menyebut Bill sebagai penjahat. Namun, dia kemudian mengeluarkan poster buronan yang memuat wajah sang protagonis. Membacanya dengan keras, dia mencatat bahwa Bill adalah seorang pandai besi dengan beberapa catatan tidak biasa yang melekat pada namanya.
Sang pemimpin terkejut melihat bahwa Bill dituduh mencoba menyerang pelindung agung. Dia segera memerintahkan kelompok itu untuk bersiap melakukan operasi penangkapan. Dia menekankan bahwa penangkapan lebih diutamakan, tapi semua orang mengerti maksudnya. Seorang murid mengakui bahwa jika penangkapan gagal, melenyapkan target diperbolehkan. Hans mulai berpikir ulang, menyadari bahwa siapapun yang dituduh menyerang sang pelindung agung pastilah sangat berbahaya. Gadis itu mempersiapkan diri dan bersikeras bahwa mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan sejak awal. Dengan keputusan itu, ketiga murid tersebut menyerbu ke arah protagonis dengan kekuatan penuh. Bekerja sama, mereka mengalahkan Bill dan menjatuhkannya ke tanah dengan mudah. Bill tertegun, tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Hans merasa gelisah melihat betapa mudahnya Bill dikalahkan dan mulai ragu bahwa dia benar-benar penjahat yang mereka cari. Kelompok itu sempat berpikir bahwa Bill mungkin hanyalah seorang informan yang terkait dengan kasus ini. Hans menjadi termenung, menimbang situasi, dan memutuskan bagaimana harus melangkah. Dia berjalan maju dan melemparkan pedang Bill ke tanah di sampingnya. Lalu dia menyuruh Bill untuk mengambilnya dan menghadapi kematian seperti seorang pendekar pedang sejati. Dengan senyum sombong, Hans mengklaim ini adalah tindakan belas kasihan dari pahlawan berikutnya, yaitu dirinya sendiri. Bill merespons dengan tatapan tajam, jelas kesal dengan kesombongan anak itu. Dia mengambil pedangnya dan memberitahu Hans bahwa dia telah salah paham sepenuhnya. Karena mereka menyerangnya tanpa peringatan, Bill memutuskan percakapan ini tidak ada gunanya. Hans menyuruhnya untuk memperhatikan baik-baik, mengumumkan bahwa dia akan menunjukkan teknik pedang yang benar. Dia mulai dengan menjelaskan cara mengukur jarak antara diri sendiri dan lawan sebelum menyerang. Dengan gerak kaki yang cepat, Hans mempersiapkan gerakan berikutnya, lalu melesat maju dengan kecepatan luar biasa dalam satu gerakan mulus. Bill terkejut, bahkan tidak bisa melihat pedang itu saat melesat berbahaya di dekat lehernya. Hans melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa sebuah serangan harus mengalir tanpa gangguan. Dia segera membuktikan maksudnya dengan manuver kuat lainnya. Melangkah lebih dekat lagi, dia menyelesaikan rangkaian serangan dan mengakhirinya dengan tendangan keras tepat ke arah protagonis. Akhirnya, Bill merasakan pukulan itu mendarat dan berteriak kesakitan saat serangan Hans mengenainya. Kekuatan dahsyat itu membuat Bill terlempar ke seberang medan perang. Saat dia terbaring di sana, dia mendengar Hans mengejeknya, menyebut usahanya memalukan. Dengan ekspresi dingin, Hans menuntut untuk tahu bagaimana Bill akan membayar semua waktu yang telah dia sia-siakan. Pada saat yang sama, pemimpin kelompok itu merasakan ada yang aneh dengan situasi ini. Tugas mereka adalah menyelidiki ledakan yang dilaporkan di dekat desa dan pohon-pohon yang hancur serta bebatuan yang berserakan dengan jelas membuktikan bahwa ledakan dahsyat telah terjadi. Karena itu, mereka berasumsi pelakunya pastilah seorang penyihir atau seseorang yang menggunakan bahan peledak. Namun, yang mereka temui hanyalah seorang pendekar pedang tak berpengalaman, tanpa jejak mana atau bau mesiu. Berbaring di tanah, sang protagonis memohon agar Hans berhenti. Hans merespons dengan bertanya apa sebenarnya yang harus dia hentikan dan terus melancarkan serangannya. Saat itulah sang pemimpin menyadari bahwa jika tidak ada orang lain yang terlibat, senjata Bill yang sebenarnya pastilah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dalam keputusasaan, Bill mengulurkan tangannya dan menyuruh mereka untuk menyelesaikannya. Senjatanya bukanlah pedang sama sekali, tapi sesuatu yang lebih mirip meriam. Tanpa peringatan, ledakan besar energi merah meledak dan menghantam salah satu murid. Sebuah penglihatan muncul tentang tangan yang terikat rantai, putus di bawah kekuatan yang luar biasa. Hans berteriak dan memegangi telinganya, menuduh Bill pengecut karena menyembunyikan senjatanya. Bill membalas, mempertanyakan pendekar pedang macam apa yang bisa dengan santainya membuang pedangnya sendiri. Dia mencibir, bertanya-tanya dengan lantang apakah Hans masih pantas disebut pendekar pedang. Kata-kata itu menyulut amarah Hans. Marah karena penghinaan itu, dia bersumpah akan merobek mulut Bill beserta seluruh tubuhnya. Benar-benar terpojok, Bill memejamkan matanya erat-erat, mempersiapkan diri untuk serangan terakhir. Sebelum pukulan itu mendarat, baja beradu di udara. Pemimpin kelompok itu turun tangan pada detik terakhir, menangkis serangan Hans. Hans berteriak pada instrukturnya, terkejut oleh campur tangan yang tiba-tiba itu. Namun, sang pemimpin memuji taktik Bill, mengatakan betapa efektifnya itu melawan mereka. Itu membawa kekuatan penghancur yang cukup untuk mengalahkan targetnya dalam satu serangan. Namun di saat paling krusial, murid muda itu ragu-ragu. Dengan menutup mata karena takut, dia kehilangan kesempatan untuk menghabisi Hans. Sang pemimpin menjelaskan bahwa keraguan ini membuktikan Bill belum pernah mengambil nyawa sebelumnya, dan bahwa seberapapun sengitnya pertempuran, membunuh seseorang tidak pernah mudah.
Salah satu murid mengeluh bahwa Hans hampir kalah, tapi Hans membentaknya untuk diam. Pemimpin itu kemudian memerintahkan semua orang untuk diam dan mengamati sang protagonis dengan cermat. Dia mempertanyakan apakah Bill benar-benar cocok sebagai rekan latihan bagi mereka. Hans protes, bersikeras mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih, tetapi pemimpinnya menunjukkan bahwa sejak awal, Bill tidak menunjukkan permusuhan terhadap mereka. Tanpa permusuhan yang tulus, pertarungan yang serius tidak mungkin terjadi. Dengan itu, sang pemimpin memerintahkan skuad 3 dari grup A untuk mengeluarkan jimat latihan mereka. Bill memandang dengan bingung, tidak yakin apa tujuannya. Menyapanya sebagai penjahat, sang pemimpin bertanya, apakah Bill mengetahui kurikulum Akademi Pahlawan? Dia menjelaskan bahwa salah satu program wajib melatih murid untuk menumpas kejahatan tanpa ragu-ragu. Untuk tujuan ini mereka menggunakan penjahat yang masih hidup, memungkinkan para murid terbiasa dengan darah dan jeritan. Mendengar ini, beberapa murid mengenali nama Bill Bark dan mengingat sesuatu yang penting. Nama yang tercantum di tugas latihan mereka adalah Phil Bark, paman sang protagonis. Menyadari keluarganya sedang dibicarakan, Bill mengeluarkan raungan amarah yang tak terkendali. Sang pemimpin mengonfirmasi kecurigaannya dengan ekspresi serius, namun mencatat bahwa tekad Bill masih belum lengkap. Dia bisa melihat bahwa sang protagonis masih tersiksa dan belum siap untuk bertarung. Kemudian Bill mengepalkan tinjunya saat pemahaman akhirnya muncul. Menatap para murid, dia memutuskan bahwa mengalahkan Oliver akan membutuhkan pilihan ekstrem. Dia menyimpulkan bahwa dia harus melenyapkan semua yang dibangun pahlawan itu, termasuk para murid itu sendiri. Dengan air mata mengalir di wajahnya dan senyum gila menyebar di atasnya, dia menerima tujuan gelap barunya. Protagonis kita bangkit berdiri dan meminta mereka untuk berhenti sejenak sebelum melancarkan serangan. Dia kemudian bertanya apakah mereka menginginkan target yang tepat untuk latihan tempur. Bill menjelaskan bahwa dia adalah seorang pandai besi dan melawannya dalam kondisinya saat ini bukanlah latihan yang baik untuk kelompok itu. Bingung, sang pemimpin bertanya, apa yang coba dia maksud dengan semua ini? Sang protagonis menjawab bahwa dia hanya butuh sedikit waktu. Dia meminta istirahat sejenak untuk melengkapi dirinya dan berjanji bahwa dia akan benar-benar mencoba mengalahkan mereka. Namun, murid-murid lain berasumsi dia hanya mencari kesempatan untuk melarikan diri dan mendesak pemimpin untuk segera menghabisinya. Sang protagonis mengulangi kata-kata melarikan diri dengan cemoohan dan penghinaan yang jelas. Dia bertanya apakah mereka benar-benar percaya dia akan melarikan diri. Melihat tekadnya, sang pemimpin menyetujui permintaan pemuda itu. Dia bertanya berapa lama persiapan yang dibutuhkan. Bill menjawab bahwa 1 jam sudah cukup dan sang pemimpin memerintahkannya untuk pergi dan bersiap. Namun, dia memperingatkan Bill bahwa dia sudah tahu apa yang akan terjadi jika dia gagal kembali tepat waktu. Salah satu murid bercanda bahwa mereka akan memberikan sisa-sisa tubuhnya kepada babi, bahkan mengangkat sepotong daging untuk menekankan leluconnya yang hambar. Seiring berjalannya waktu, anak laki-laki itu mengklaim bahwa sang protagonis sudah melarikan diri. Gadis itu mengeluh karena kehilangan kredit untuk misi ini, tetapi sang pemimpin menyuruh mereka untuk menunggu sedikit lebih lama. Karena gelisah akibat penundaan, gadis itu meregangkan tubuh karena bosan. Tiba-tiba, sebuah tangan logam jatuh dari langit, melesat ke arah salah satu murid. Benda itu ditangkap di udara, membuat gadis itu benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, ledakan api besar meletus di tengah medan perang. Menembus asap, sebuah tangan logam terbentuk dan mencengkeram tangan gadis itu di udara. Dia berteriak ketakutan saat lengan logam yang terpasang pada rantai menarik ke arahnya. Segera setelah itu, Bill muncul di medan perang mengenakan baju zirah besar yang mengintimidasi dengan satu mata biru bersinar terang. Dia dengan tenang menyatakan bahwa sekarang hanya tersisa 35 jari. Marah, salah satu murid berteriak agar yang lain membunuh Bill dengan cara yang paling menyakitkan. 2 murid yang tersisa menyerbu protagonis dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka mencoba serangan terkoordinasi, namun Bill tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Dengan ekspresi yang mengeras, dia mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang sesungguhnya. Menarik pedangnya, dia mengambil posisi bertarung yang kokoh melawan para petarung muda itu. Sang pemimpin lalu bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi lawan yang terbalut baju zirah seberat itu. Dia menjawab pertanyaannya sendiri, menyatakan bahwa sendi-sendinya adalah titik lemah dan salah satu murid langsung menyerang. Anak laki-laki itu berhasil menyerang di dekat sendi baju zirah protagonis karena sambungannya terbuat dari kain atau rantai tipis. Mereka tanpa henti menargetkan area rentan ini, menyerang lagi dan lagi. Meski begitu, bahkan sendi-sendinya pun tidak memungkinkan pedang menembus baju zirah Bill. Murid itu tercengang, tidak pernah menyangka daya tahannya akan sekuat itu.
Karena kesal, gadis itu berteriak bahwa permainannya sudah berakhir dan menyerbu ke depan. Dia berteriak menyuruh Bill mati sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang, melemparkan bola logam ke arahnya. Bill menjawab dengan mengatakan bahwa dia terlalu berhati lembut karena menahan diri alih-alih menyerang dengan serius. Sang pemimpin menyebut Bill bodoh karena masih menahan diri padahal dia punya kesempatan untuk melancarkan serangan terakhir. Gadis itu marah dan mengumpat pada sang protagonis. Sang pemimpin lalu menyatakan bahwa tidak seperti dirinya, murid-muridnya tidak pernah menahan diri. Dan dengan serangan serempak, mereka akhirnya berhasil menjatuhkan Bill ke tanah. Salah satu murid menginjak punggung Bill dengan sekuat tenaga. Gadis itu menyuruh yang lain untuk menginjaknya juga, bertekad untuk menahannya di tanah. Tak lama, mereka mulai menginjak-injak baju zirah protagonis kita tanpa ampun. Namun, keraguan muncul di antara mereka saat mereka bertanya-tanya apakah serangan mereka ada gunanya. Salah satu murid kemudian menyarankan untuk menghancurkan sendi-sendi baju zirah Bill saja. Protagonis kita menyeringai, berkomentar bahwa mereka yang bercita-cita menjadi pahlawan tidak seharusnya mengeroyok satu lawan dengan 3 orang. Murid itu mengabaikannya dan terus menyerang, menahan Bill dari belakang. Murid lain tiba-tiba menambahkan bahwa ini hanyalah latihan dan menyuruh Bill untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Bill mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan mata penuh kebencian dan kepahitan. Bahkan saat dia terbaring di tanah, salah satu murid mengulangi bahwa dia tidak boleh memasukkannya ke dalam hati. Tepat setelah Bill mengacungkan jari tengahnya ke wajah gadis itu, pada saat itu juga, baju zirah Bill mulai bersinar saat mekanisme internal aktif. Tanpa peringatan, duri-duri logam tajam menyembul keluar dari setiap bagian baju zirahnya. Murid-murid yang menahannya tertusuk dan berteriak kesakitan, benar-benar lengah. Bill dengan tenang menyatakan bahwa menargetkan sendi adalah sesuatu yang sudah dia antisipasi. Dia menoleh ke arah pemimpin dan bertanya kapan dia akhirnya akan turun tangan. Sang pemimpin memberi isyarat ke belakangnya, dan murid-murid yang tersisa menyerbu ke arah protagonis kita dengan kekuatan penuh. Karena kesal, Bill bersiap untuk melawan para murid akademi. Namun, gerakan mereka cepat dan mereka menghindari serangannya dengan mudah. Bill mengayunkan pedangnya lagi, tetapi salah satu murid melompat melewatinya dengan mulus. Kekesalan terlihat di wajah Bill saat dia mengeluh bahwa pedangnya tidak dapat menjangkau mereka. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa membalas dendam jika dia bahkan tidak bisa mendaratkan pukulan pada seorang murid biasa. Dia kemudian bertanya-tanya bagaimana pedangnya bisa mencapai pahlawan Oliver suatu hari nanti. Mengambil napas, dia mempelajari emosinya dan mengingatkan dirinya untuk tidak terburu-buru. Matanya bersinar saat dia merenungkan bahwa pertempuran itu seperti menempa baja di tungku. Kau tidak bisa membentuk logam dengan satu pukulan palu. Kau memukul sekali, lalu lagi dengan sekuat tenaga, dan kemudian memukul lagi sampai baja itu akhirnya membentuk wujud yang kau inginkan. Dia terus bertarung dan bertahan tanpa henti, tidak pernah membiarkan dirinya beristirahat sejenak pun. Kekuatan terakumulasi dengan setiap bentrokan, dan pedangnya mulai bersinar dengan cahaya yang kuat. Protagonis kita menggenggam senjatanya dengan erat, dengan sabar menunggu celah yang sempurna. Akhirnya, dia melepaskan serangan yang mengirimkan gelombang kejut besar yang beriak ke sekeliling. Seorang murid mencibir, mengklaim itu hanyalah goresan keberuntungan. Anak laki-laki lain kemudian bertanya pada Hans dan Lin bagaimana mereka harus mengakhiri pertarungan. Bill menyela, mengatakan dia sudah punya rencana untuk menyelesaikan semuanya dengan pasti. Beberapa saat kemudian, beberapa benda melesat keluar dari baju zirahnya ke arah kelompok itu. Benda-benda itu melayang di udara dan tersebar di seluruh medan perang, membentuk perimeter di sekitar para murid. Detik berikutnya, benda-benda itu terbuka menjadi jaring yang menjerat Lin, memerangkapnya sepenuhnya. Bill menyatakan bahwa bahkan kekuatan mentah ogre pun tidak akan bisa merobek jaring itu. Salah satu murid berteriak bahwa jika mereka tidak segera kembali, akademi akan mengirim bala bantuan. Tersenyum percaya diri, dia mengatakan bahwa waktu berpihak pada mereka dan Bill tidak punya kesempatan. Sebagai tanggapan, Bill memotong jaring itu dengan mudah dan bertanya apakah mereka benar-benar percaya dia telah mengabaikan kemungkinan itu. Dia kemudian bertanya apakah mereka mengerti mengapa dia menunggu sampai sekarang untuk mengaktifkan jebakan itu. Sebenarnya Bill juga butuh latihan tempur dan dia berterima kasih pada mereka karena telah menyediakannya. Seorang murid memohon belas kasihan, tetapi Bill dengan dingin menjawab bahwa dia akan mulai dengan mengambil jari-jari. Panik, anak laki-laki itu berteriak agar Bill segera melepaskan tangannya. Putus asa, dia memanggil pemimpinnya untuk meminta bantuan. Sang pemimpin dengan tenang menjawab bahwa murid itu sudah lulus ujian. Segera setelah itu, anak laki-laki itu dibungkam oleh serangan yang cepat dan tepat.
Darah menyiprat ke baju zirah Bill saat dia menonton tanpa ekspresi. Sang pemimpin kemudian menghadap protagonis kita dan memberitahunya bahwa dia juga telah lulus ujian. Dengan senyum gila, dia memberi selamat kepada Bill atas penampilannya yang luar biasa dalam pertempuran. Menjadi jelas bahwa semua murid lain juga telah terperangkap dalam jaring. Lin menjerit penuh kengerian saat melihat apa yang terjadi pada teman-teman sekelasnya. Anak laki-laki lain berteriak bahwa pemimpin mereka sudah gila, tidak dapat memahami situasinya. Sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, dia diserang dari belakang oleh pemimpinnya sendiri yang bahkan tidak meliriknya. Murid itu benar-benar tercengang, tidak dapat menerima bahwa tuannya telah mengkhianatinya. Tanpa ragu atau belas kasihan, sang pemimpin mengakhiri hidup murid-muridnya sendiri. Setelah itu, dia menyuruh mereka untuk akhirnya beristirahat, menambahkan bahwa dia berharap mereka akan terlahir kembali ke dunia dengan orang dewasa yang lebih baik. Bill tetap waspada, menggenggam pedangnya erat-erat dan menolak untuk menurunkannya bahkan untuk sesaat pun. Akhirnya, sang pemimpin menyuruhnya untuk berhenti tegang, menyatakan bahwa pertempuran sudah selesai. Dia mengulangi bahwa Bill telah lulus ujian. Bill terguncang karena dia tidak bisa melihat atau memahami apa yang baru saja terjadi. Dia mempertanyakan mengapa sang guru membantai murid-muridnya sendiri dan bertanya-tanya bagaimana orang seperti itu bisa dilawan. Namun dia mempersiapkan diri karena tahu konfrontasi itu belum benar-benar berakhir. Sang pemimpin mengklaim telah terjadi kesalahpahaman dan bersikeras bahwa anak-anak itu pantas menerima nasib itu. Dia menambahkan bahwa mengakhiri segalanya dengan cepat lebih baik daripada membiarkan mereka menderita lebih lama. Ada kepastian yang aneh dan menakutkan terpancar di matanya saat dia berbicara. Tiba-tiba, Bill melepaskan serangan cepat dan dahsyat, tetapi sang pemimpin berkomentar bahwa dia sudah mengantisipasi pola serangan itu. Bill menyerang lagi, tetapi pria itu mendesaknya untuk mendengarkan sebelum melanjutkan. Dia mengungkapkan bahwa dia datang ke sini khusus untuk mencari sang protagonis. Dia kemudian bertanya pada Bill apakah dia menyimpan kebencian terhadap Lord Protector, sang pahlawan Oliver Prime, mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama dan menggunakan gerakan kejutan untuk menjebak Bill. Dia menyarankan agar mereka berbicara dan menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Sang pemimpin menatap Bill dengan tajam, jelas sudah kehilangan kesabarannya. Meskipun begitu, sang protagonis tampak tidak fokus, mengulurkan tangan yang gemetar sambil terengah-engah. Pria itu menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain, dan cahaya terang membanjiri area itu. Mendekati Bill, dia mengatakan bahwa nasib mengerikan ini adalah sesuatu yang Bill bawa untuk dirinya sendiri. Dia kemudian memberikan pukulan yang menghancurkan, membuat darah menyembur ke udara. Adegan tiba-tiba berubah saat protagonis terbangun, berteriak karena mimpi buruk yang mengerikan. Dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur kayu di dalam ruangan yang asing. Menyentuh wajahnya, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar hidup. Dia melihat sekeliling dengan bingung, mempertanyakan di mana dia berada dan apa yang terjadi pada baju zirahnya. Dia mengambil pulpen yang tergeletak di meja di samping tempat tidur. Bill membuka pintu, memegang pulpen dengan erat. Dia bergerak maju dengan hati-hati, sadar bahwa bahaya mungkin ada di dekatnya. Dia mengintip melalui celah sempit untuk mengamati apa yang terjadi di luar. Di sana, dia melihat sang pemimpin dikelilingi oleh beberapa orang sementara seseorang bertanya tentang kunci. Di dekatnya, seorang pria lain minum tanpa henti dan memanggil Draco untuk membawakannya lebih banyak alkohol. Seorang pemuda memberikan kristal kepada Sepia dan dia tersenyum bahagia. Jelas terpesona, dia memegang kristal itu dengan lembut di tangannya. Melihat hal ini, Bill membeku kaget dan mengepalkan pulpennya, menyadari bahwa gadis itu benar-benar Sepia. Tiba-tiba, sebuah suara mengumumkan bahwa dia sudah bangun dan Bill terkejut dari belakang. Matanya melebar ketakutan saat dia sadar bahwa dia telah ditemukan. Bertindak berdasarkan naluri, dia menyerang dengan pulpen dalam serangan putus asa. Kelompok itu bereaksi dengan waspada, berteriak bahwa bos mereka telah diserang. Namun Orien dengan tenang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan memerintahkan semua orang untuk duduk kembali. Sambil tersenyum, dia menjelaskan bahwa dia berhasil menangkis serangan itu meskipun pulpennya masih menembusnya. Merasa kesal, seorang anak laki-laki berambut merah membentak Bill, bertanya, apakah dia ingin terluka dan apakah dia tahu siapa bosnya. Orien segera turun tangan, menenangkannya dan menjelaskan bahwa Bill pasti bingung dan takut dengan semua yang dialaminya. Dia kemudian bertanya pada Bill, apakah dia bisa memaafkannya karena membawa Sepia tanpa izin. Akhirnya, sang pemimpin memperkenalkan dirinya sebagai Orien dan langsung ke inti permasalahan. Orien kemudian mengajak Bill untuk bergabung dengan faksinya untuk menggulingkan sang pelindung agung. Bill mengulangi pertanyaan itu, dan sang pemimpin menjawab bahwa kemampuannya akan menjadi aset yang tak ternilai.
Meskipun demikian, protagonis kita menolak tawaran itu seketika tanpa ragu karena satu-satunya tujuan hidupnya adalah untuk mengakhiri Sang Pelindung Agung secara pribadi. Orient mendengarkan dengan tenang, senyum tipis di wajahnya, dan mengatakan dia mengerti keinginan Bill untuk balas dendam. Namun dia menambahkan bahwa mengalahkan seseorang yang memegang kekuasaan absolut bukanlah tugas yang mudah. Karena itu, Orient menyarankan aliansi sementara, mengusulkan agar mereka bekerja sama hanya sampai pahlawan Oliver dikalahkan. Dia meyakinkan Bill bahwa setelah itu, dia akan bebas bertindak sesukanya. Seluruh kelompok mengalihkan perhatian mereka pada Bill, diam-diam menunggu jawabannya. Bukannya menjawab, protagonis kita menepis tangan Orient dengan kekuatan besar, amarahnya meluap. Dia mempertanyakan apakah dia harus bekerja sama dengan orang-orang yang bertanggung jawab melukai pamannya. Dengan kebencian yang membara di matanya, dia memerintahkan mereka semua untuk segera pergi, memperingatkan bahwa dia akan menyerang jika tidak. Salah satu anak laki-laki bersikeras bahwa semuanya adalah kesalahpahaman, tetapi Bill bahkan tidak menghiraukannya. Sang pemimpin melangkah maju dan bertanya, apakah balas dendam saja sudah cukup? Bill mencoba berdebat, namun Orient memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Dia kemudian bertanya, apakah Bill benar-benar percaya dia bisa menghadapi sang pahlawan sendirian? Tubuh protagonis kita bergetar saat dia menjawab bahwa dia harus melakukannya dengan tangannya sendiri. Perasaan darah yang perlahan menetes dari tangannya saat penderitaan karena kehilangan menggerogotinya dari dalam. Merasa kewalahan, dia berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah dalam keputusasaan total. Berlutut di sana, Bill mempertanyakan jalan apa yang harus dia ambil untuk mencapai balas dendamnya. Dia meratapi kehilangan lengannya, Sepia, dan kematian pamannya, Phil. Seorang anak laki-laki lain masuk dan mengatakan itu sudah cukup, menyatakan bahwa Bill sudah menjelaskan maksudnya. Pada saat itu, seorang pemuda mendekat dan berkata bahwa dia senang akhirnya bisa bertemu langsung dengannya. Bill menatapnya, bingung dengan semua yang terjadi. Tatapannya tertuju pada tangan pemuda itu, dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada jari-jarinya. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Edric dan menyarankan agar Bill mendengarkan sisa ceritanya. Adegan beralih ke sebuah penjara di mana banyak senjata berserakan di tanah. Seorang penjaga berteriak kepada para tahanan, memerintahkan mereka untuk mengambil senjata dan bersiap untuk bertempur. Seorang pria menyatakan bahwa siapapun yang bisa mengalahkan sang Count dalam pertempuran akan mendapatkan kebebasan mereka. Salah satu tahanan memprotes, mengatakan bahwa mereka adalah orang biasa yang tidak tahu cara bertarung. Dia menjelaskan bahwa mereka hanya ingin suara mereka didengar, namun sang Count tidak menunjukkan kepedulian. Mengabaikan permohonan itu, pria itu memerintahkan para sandera yang dirantai untuk dibawa ke depan, membuat para tahanan ngeri. Anggota keluarga mereka sendiri terungkap sebagai sandera. Sang Count bangkit dan menyatakan bahwa dia hanya menghormati teman-temannya karena mereka kuat. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa sebelum mengangkat senjata, mereka tidak berbeda dengan para tahanan itu sendiri. Mereka dulunya adalah petani, tukang kayu, dan pedagang, tetapi dia mengatakan masa lalu tidak lagi penting baginya. Dia kemudian menyatakan bahwa jika para tahanan tidak bisa berjuang untuk diri mereka sendiri, dia akan memberi mereka alasan untuk melakukannya, dan dia mulai melecehkan salah satu sandera wanita di depan semua orang. Didorong oleh keputusasaan, suami wanita itu menyerang sang Count dalam upaya untuk melindunginya. Sebagai tanggapan, sang Count menyeret wanita itu di depannya, menggunakannya sebagai tameng manusia untuk menangkis serangan. Pria itu membeku kaget melihat istrinya disandera di depan matanya. Tanpa ragu-ragu, sang Count menusukkan senjatanya ke punggungnya, membunuhnya di depan suaminya, darah menodai pedangnya. Dia dengan dingin bertanya kepada yang lain mengapa mereka masih berdiri di sana, tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan mengejek mereka, bertanya apakah dia perlu membantu mereka sekali lagi sebelum mereka mau bertarung. Akhirnya, diliputi amarah, para tahanan menyerang sang Count dengan sekuat tenaga. Sang Count melihat mereka menyerbu ke arahnya tanpa sedikit pun emosi. Dia melemparkan senjatanya ke udara, mempersiapkan diri untuk pertempuran sesungguhnya. Dalam sekejap mata, pembantaian terjadi, dan mereka semua dikalahkan. Pada akhirnya, pria itu menyatakan bahwa kelemahan adalah dosa, dan itulah alasan mereka semua menemui ajal. Count Zahir, yang pernah menjadi ahli senjata dari kelompok pahlawan, sekarang memimpin pasukan reguler. Otoritasnya mutlak. Dia mempertahankan wilayah sang pelindung dengan begitu teliti, sehingga sang pelindung sendiri tidak pernah perlu maju. Selama Zahir tetap berkuasa, pasukan revolusioner menghadapi tembok baja. Bill mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa mengalahkan pasukan Zahir.
Mendengar ini, anak laki-laki berambut merah itu menertawakan Bill, menyebutnya bodoh. Dia mengatakan bahwa bentrokan langsung akan berarti kematian mendadak bagi mereka. Anak laki-laki itu kemudian bertanya pada Bill, apakah dia tahu di mana mereka berada. Bill mengamati sekeliling dan menyadari bahwa mereka berada di ruang bawah tanah, tetapi anak laki-laki berambut merah itu memotong kalimatnya dan mengoreksinya, mengatakan bahwa mereka berada di terowongan bawah tanah. Lalu datanglah kejutan yang lebih besar. Ini adalah kota bawah tanah, sebuah metropolis tersembunyi yang luas yang terhubung ke setiap sudut kerajaan. Ini adalah senjata rahasia revolusi, sebuah labirin di bawah tanah, kota yang bisa menyerang di mana saja, kapan saja. Sang pemimpin menyatakan bahwa mereka akan menggunakan terowongan kota untuk memburu Zahir. Adegan beralih ke tempat latihan. Bill fokus dengan jiwa dan pikirannya, dan dengan kekuatan penuh, dia menyerang boneka latihan. Sayangnya, pedang kayu itu memantul kembali dan terlepas dari tangannya. Tanpa ragu, sang komandan mengatakan bahwa Bill sama sekali tidak punya bakat. Komandan kemudian meminta Bill untuk bergabung dengan tim revolusioner, menyatakan bahwa jika dia melakukannya, dia akan mengajarinya teknik pedang. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa keserakahan Bill akan merenggut nyawanya. Bill berdiri di sana dalam diam dan mengambil pedangnya tanpa memberikan penjelasan apapun kepada komandan. Tiba-tiba, Bill bertanya kepada komandan tentang cara mengumpulkan mana. Komandan berpura-pura tidak tahu tentang mana, dan memberitahu Bill bahwa dia seharusnya bertanya pada penyihir, bukan padanya. Tapi Bill membalas, mengatakan bahwa dia melihat komandan menggunakan mana saat membunuh muridnya. Komandan berdiri tertegun, matanya melebar tak percaya, dan bertanya apakah Bill benar-benar bisa melihat mana. Tiba-tiba komandan mulai tertawa seperti orang gila memuji Bill. Dia menunjukkan bahwa Bill kurang dalam ilmu pedang, tetapi itu tidak masalah karena dia bisa melihat mana dengan penuh sukacita. Dia berbalik dan menjelaskan bahwa akan sangat berharga mengajari Bill ilmu pedang. Sambil membawa monster raksasa, dia mengatakan bahwa dia cukup sibuk saat ini dan akan menuju ke Akademi Pahlawan. Dia menambahkan bahwa bagaimanapun juga dia adalah seorang mata-mata. Sementara itu, adegan beralih ke wilayah Count Zahir di mana mesin militer kekaisaran mulai bergerak. Seorang komandan pasukan mengeluarkan perintah yang tegas. Semua personel dibagi menjadi 3 regu dan lakukan pencarian. Gunakan sihir sinyal segera setelah menemukan orang yang mencurigakan. Para prajurit merespon serempak. Dimengerti. Disiplin mereka sangat kontras dengan para revolusioner. Kekaisaran terorganisir, efisien, dan tanpa henti, tetapi para revolusioner tahu cara menyerang di titik lemah. Strategi balasannya terungkap. Seorang revolusioner menyatakan bahwa mereka akan menghancurkan moral musuh melalui perang gerilya, dan begitulah dimulai. Regu-regu disergap di terowongan dan dimusnahkan sepenuhnya. Sihir sinyal gagal dan kepanikan menyebar. Kapten bawah tanah, Draco dan Mok dari bumi memimpin serangan. Serangan mereka tiba-tiba dan tanpa ampun. Kebingungan menyelimuti pasukan kekaisaran. Para prajurit berteriak, bertanya-tanya kemana musuh menghilang hanya untuk mereka muncul kembali dengan presisi mematikan. Terowongan itu menjadi medan pertempuran mimpi buruk yang menelan seluruh pasukan. Di tengah kekacauan, jebakan si anak baru terbukti sangat menghancurkan. Satu regu dimusnahkan dan para veteran mulai mengakui nilainya. Seorang veteran mengatakan bahwa jebakan yang dipasang oleh si anak baru itu luar biasa. Yang lain mengakui bahwa mereka diberitahu untuk mengawasi anak baru ini dan sekarang mereka tahu alasannya. Para revolusioner mengejek para prajurit, menyuruh mereka untuk meletakkan senjata dan melepaskan perlengkapan mereka. Tiba-tiba, anak laki-laki berambut abu-abu melihat seorang pria berbadan tinggi tegap yang terlihat tidak peduli pada apapun. Si pirang maju ke depan, mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri pertumpahan darah ini dengan damai. Tiba-tiba, rekan satu tim lainnya berteriak agar dia mundur. Ketika mereka berbalik, pria besar itu sudah mengincar kepalanya. Dengan satu tebasan sederhana, ksatria itu menebas anak itu seperti dahan pohon. Rekan satu timnya dan Bill tertegun, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Si pirang berteriak bersiap untuk bertempur, memperingatkan mereka bahwa mereka berhadapan dengan monster dan trik sederhana tidak akan berhasil padanya. Ksatria itu menatap mereka seolah-olah dia adalah monster yang menatap mangsanya. Bill dengan cepat mengambil posisi dan menyadari bahwa mana ksatria itu setara dengan Barhan, sang komandan, atau bahkan lebih tinggi. Pasukan revolusioner berada di ambang kehancuran. Sesosok bayangan yang menjulang tinggi berdiri di atas seorang prajurit yang jatuh, sementara yang lain hanya bisa menatap tak percaya pada kehadirannya yang luar biasa. Dari kejauhan, komandan wanita menyaksikan pembantaian itu terjadi. Kekhawatiran terukir dalam diekspresinya. Sekilas saja sudah cukup untuk memberitahunya kebenaran. Kerangka besar itu, senjata yang sangat besar itu, kekhawatirannya terbukti.
Itu adalah Kisum, tangan kanan terkenal dari Tiran Zahir, simbol hidup dari kekuatan brutal. Sang komandan langsung mengerti bahwa menghadapinya secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Dengan kekuatan mereka saat ini, seluruh pasukannya akan dibantai. Di bawahnya, para prajurit sudah ditebas satu persatu, namun keputusasaan tidak menguasainya. Sebaliknya, matanya menajam dengan tekad. Dia meneriakkan perintah tanpa ragu-ragu. Berpisah ke kiri dan kanan, formasi kepung, pasukan bergerak seketika, menaruh kepercayaan penuh pada komandonya. Sepatu bot bergemuruh di medan perang saat para prajurit terbagi menjadi dua kelompok. Debu mengepul saat mereka menyerang. Pertarungan semakin intens saat mereka mengeroyok Qasim dari kedua sisi, mencoba menenggelamkannya dengan jumlah yang banyak. Rencananya menjadi jelas. Dengan menyerang dari titik buta, mereka memaksa Qasim untuk terus-menerus mengalihkan perhatiannya, membatasi penglihatan dan reaksinya. Dan di saat gangguan sekilas itu, dia menyerang. Sang komandan meluncurkan dirinya ke udara menggunakan tubuh prajurit yang jatuh sebagai pijakan. Dia melesat ke arah Qasim, pedang siap terhunus. Tetapi si tukang jagal itu merespons seketika, mengayunkan senjatanya dengan kekuatan yang mengerikan. Benturan itu membuatnya terbang dan menghancurkan belatinya saat bersentuhan. Namun, serangannya cukup mengenai untuk tidak melukainya, tetapi untuk menciptakan celah yang dia butuhkan. Dengan api di matanya, dia berteriak. Dia mengirimkan sinyal. Sang komandan dengan sengaja menciptakan jarak antara dirinya dan Qasem yang menjulang tinggi. Bill, yang telah menunggu, mengangkat lengannya. Sebuah perangkat yang terpasang di atasnya mulai bersinar, menyala dengan panas yang hebat. Adegan beralih ke momen sebelumnya di dalam sebuah bengkel. Bill berdiri di samping seorang ahli pengrajin, menyuarakan pertanyaan yang sudah lama dipendam. Saat membahas amunisi peledak, dia bertanya mengapa mana tidak dimasukkan langsung ke dalam peluru. Insinyur berpengalaman di sampingnya mendengarkan dengan saksama. Baskar, kapten insinyur artileri, menjelaskan masalahnya. Bubuk peledak terlalu halus dan tidak stabil. Tidak seperti senjata lain, itu tidak dapat menahan infus mana secara langsung dengan aman. Meskipun secara teoretis mungkin, jelasnya, melakukannya akan membutuhkan kontrol sempurna atas variabel yang tak terhitung jumlahnya, kelembapan, suhu, tekanan udara, jauh di luar apa yang dapat ditangani teknologi mereka saat ini. Basgar menyimpulkan dengan tegas, dengan peralatan mereka, itu tidak bisa dilakukan tidak peduli siapa yang mencobanya. Jika seseorang benar-benar bisa melakukan hal seperti itu, mereka harus menjadi dewa. Kembali ke masa kini, Bill menyeringai. Dia membuktikan yang tidak mungkin itu salah dengan dua kata sederhana. Ledakan api. Sebuah granat berelemen api meluncur dari meriam yang terpasang di lengannya, melesat lurus ke arah Qasim. Saat tumbukan, ledakan besar meletus, menelan Qasim dalam api yang membara. Gelombang kejut merobek medan perang, melemparkan puing-puing ke segala arah. Sang komandan dan ajudannya, Edwin, menatap tak percaya pada kekuatan penghancur yang luar biasa itu, tetapi kelegaan mereka hanya sesaat. Saat asap menghilang, Qasem melangkah maju tanpa terluka. Edwin nyaris tidak berhasil meneriakkan peringatan sebelum Qasem melonjak maju. Dalam gerakan kabur, Qasem memberikan tendangan dahsyat yang membuat Edwin terbang. Bill bereaksi seketika. Dia mengaktifkan ledakan es. Granat kedua ditembakkan melepaskan energi beku yang menabrak Qasim. Es menyebar seketika, menguncinya di tempat saat sedang menyerang. Ekspresi marahnya membeku di dalam cangkang kristal padat, tetapi itu tidak bertahan lama. Dengan raungan kesal, Qasim mengerahkan kekuatan monsternya dan menghancurkan es dari dalam. Saat dia berhasil bebas, dia langsung menyerang Bill. Bill menganalisis situasi dengan tenang. Senjatanya dibuat dengan tergesa-gesa. Melawan lawan seperti Qasim, kekuatan mentah mereka masih belum cukup. Meski begitu, Bill tidak mundur. Saat dia menyiapkan peluru lain, komandan berteriak mendesak, "Edwin, lindungi Bill." Meskipun terluka, Edwin mematuhi tanpa ragu-ragu. Dia dan komandan bergegas maju, menempatkan diri mereka tepat di antara Qasim dan Bill. Mereka tahu kebenarannya. Bill adalah satu-satunya sumber daya tembak mereka yang sebenarnya. Sang komandan mendekat, tetapi Qasim bahkan tidak mengakuinya. Tatapannya tetap terkunci pada Bill saja. Ekspresinya mengeras, dia sudah terlambat. Mengganti taktik seketika, dia menghantamkan telapak tangannya ke tanah. Tanah di bawah Qasim runtuh tanpa peringatan. Tanah itu amblas dan serangannya terhenti tiba-tiba saat ia jatuh ke dalam perangkap lubang. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok lain jatuh ke medan perang, mendarat dengan percaya diri saat tawa keluar dari mulutnya. Bill menoleh ke arah pendatang baru itu, sejenak tertegun. Ini adalah Draco. Makhluk kecil bernama Mog bertengger di bahunya saat dia melangkah maju dengan angkuh. Jadi ini pendatang baru yang terkenal itu.
Sepertinya dia tidak punya sesuatu yang mengesankan. Dia mencemooh. Yang lain langsung merasa lega dengan kedatangannya, mengenalinya sebagai si jenius Orion. Namun, sang komandan tetap waspada. Jangan lengah, Draco. Itu Kasim. Tangan kanan Zahir, kapten para ksatria. Draco membeku karena terkejut, tetapi langsung berubah menjadi sangat bersemangat. Dia tertawa, mengatakan dia telah menangkap seseorang yang besar. Mok terkekeh di sampingnya saat Draco menikmati kemuliaan yang dibayangkannya, tetapi detik berikutnya menghancurkan kepercayaan dirinya. Kasem melompat keluar dari lubang dengan sangat mudah. Mata Draco terbelalak, kaget, berpikir tubuh macam apa itu. Kasim jatuh seperti meteor. Dampaknya melepaskan gelombang kejut dahsyat yang membuat semua orang terpental. Kau membuatku jengkel. Kasim menggeram. Suaranya penuh dengan kedengkian. Energi gelap berputar di sekelilingnya saat niat membunuhnya terkunci pada Draco. Aku tidak akan membunuhmu dengan cepat. Kasim berkata, aku akan mematahkan kakimu dulu, lalu aku akan menggiling setiap tulang di tubuhmu menjadi debu. Saat dia bergerak untuk menyerang, Bill menyiapkan granat ketiga yang bersinar dengan kilat keemasan. Sebelum dia bisa menembak, Draco menariknya ke samping, nyaris menghindari serangan Kasim. Draco membentak Bill, mengatakan dia gila karena mencoba menembak dari jarak sedekat itu. Draco menatapnya. Bill melanjutkan, itu berhasil. Ledakan api dan ledakan es bukanlah kegagalan, hanya saja tidak bekerja seperti yang kau harapkan. Draco berkeringat, bingung dan frustrasi. Cukup omong kosongnya. Serahkan ini padaku. Mengatakan itu, dia maju dengan sembrono. Mog melompat dari bahu dan mendarat di samping Bill, menggambar lingkaran bercahaya di bawah kakinya. Bill mendongak, terkejut. Semuanya menjauh dariku, teriak Draco. Aku akan menanganinya. Kasim menyeringai. Bahkan bersama-sama kalian akan gagal dan kau menantangku sendirian. Kau terlalu muda untuk memahami batasanmu. Satu orang sudah cukup, jawab Draco. Memutar sekopnya, lalu dia menghantamkannya ke tanah dan berteriak lubang neraka. Tanah meledak terbuka. Sebuah jurang besar menelan Kasim utuh sementara Draco berdiri dengan aman di atas pilar. Kasim jatuh ke dalam kegelapan, mengaum dalam amarah. Dia bilang dia akan memanjat kembali. Dindingnya bergejolak dan menutup, menjebaknya jauh di bawah. Draco terengah-engah menyeringai. Berhasil. Melihat semua orang mundur, dia berbalik untuk pergi, lalu berhenti. Bill masih berdiri di sana. Draco meneriaki Bill, mengatakan dia membuat terowongan pelarian untuk mereka dan tanah sihir itu tidak akan bertahan lama. Aku mendengarmu, jawab Bill pelan. Tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda Kasim di dalam lubang. Draco menjadi bingung. Auman marah meletus dari bawah. Kasim memanjat keluar, terbungkus aura biru yang menyeramkan, lebih kuat dari sebelumnya. Draco menyuruh Bill untuk segera lari, tapi Bill tetap tenang. Matanya menyala biru saat penglihatan mana aktif. Kasim menjadi badai energi kacau dalam penglihatannya. Bill melacak setiap gerakan. Saat Kasem menerjang, Bill mengaktifkan ledakan guntur. Petir merobek dada Kasem, meledakannya dari tebing ke dalam jurang. Kasem menatap lubang di dadanya, sama sekali tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Kasem terhuyung mundur karena dampaknya. Tepat saat sepertinya dia akan kehilangan pijakan, dia dengan paksa mendorong dinding tebing. Detik berikutnya, dia meluncurkan dirinya ke udara, membumbung tinggi dengan kekuatan ledakan saat senjatanya berayun ke arah Bill. Bill nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi, matanya membelalak kaget melihat kelincahan si kasar yang tak terduga. Dia berteriak akan menggiling mereka menjadi debu dan melesat maju, memberikan pukulan dahsyat yang ditujukan langsung ke Bill. Senjata itu menebas ruang kosong. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar keluar, mengguncang udara itu sendiri. Kasem menegang, tertegun oleh kegagalan serangannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat lubang menganga tempat Bill berdiri beberapa saat sebelumnya. Tubuhnya mulai bergetar saat amarah buta menguasainya. Pada saat yang sama, teman Bill yang berambut merah, yang baru saja menariknya dari bahaya, bergegas mendekat dengan gelisah. Draco berteriak liar, menyebut Bill gila dan bertanya apakah dia benar-benar perlu terus pamer. Bill tidak memperhatikannya, tetapi Draco terus berteriak, menyuruhnya berhenti main-main dan mundur agar mereka bisa berkumpul kembali, bersikeras bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak punya peluang untuk menang. Di dalam benak Bill, sebuah strategi sudah mulai terbentuk. Dia menyimpulkan bahwa cadangan batu mana mereka harus ditingkatkan. Pikirannya berpacu saat dia mempertimbangkan untuk menggunakan darah troll sebagai katalis yang dikombinasikan dengan pengikat mana yang ringkas untuk memadatkan mana dan secara drastis meningkatkan kepadatan pelepasannya kembali di medan perang. Kasim mendongakkan kepalanya ke belakang dan mengaum marah, mengayunkan senjatanya ke segala arah sambil melolong agar mereka keluar. Sementara itu, Bill dan Draco mundur ke dalam bayang-bayang menghilang ke dalam kegelapan.
Bill tahu pertarungan ini tidak cukup, tapi dia diam-diam bersumpah bahwa pertemuan berikutnya akan berbeda. Matanya mengeras dengan tekad saat dia menyelesaikan pikirannya. Lain kali mereka bertemu, dia pasti akan memanggangnya. Kemudian, di markas mereka, Kapten Perlawanan mengakui upaya mereka, menyatakan bahwa Bill dan Draco tampil dengan baik. Semua orang berkumpul di sekitar peta besar saat Kapten meninjau pertempuran. Dia mengakui bahwa kedatangan Kesem yang tiba-tiba menyebabkan kerugian besar, tetapi mereka nyaris menghindari kehancuran total. Dengan anggukan, dia mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Draco dengan santai merangkul bahu Bill, tapi Bill hanya mencibir, jelas tidak terkesan dengan pujian itu. Langsung ke intinya, Bill menoleh ke Kapten dan bertanya apa langkah selanjutnya. Kapten terkekeh, memberitahunya untuk tidak terburu-buru karena dia baru saja akan menjelaskan. Dia menunjuk ke arah peta dan memperkenalkan fase pertama operasi, unit pengintaian bayangan. Kapten menjelaskan bahwa jumlah besar tidak diperlukan. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah perang psikologis, menjaga musuh dalam ketakutan terus-menerus dengan membuat serangan tidak dapat diprediksi baik waktu maupun lokasinya. Dia menempatkan penanda di peta untuk menguraikan langkah pertama. Mereka akan menyerang sekali di hutan timur. Saat dia berbicara, sebuah adegan melintas tentang pasukan mereka yang menyergap pasukan musuh di hutan yang gelap membuat area itu menjadi kacau. Selanjutnya, dia meletakkan penanda kedua. Kemudian mereka menyerang dari utara, dia mengumumkan, menjelaskan tahap berikutnya dari serangan terkoordinasi. Narasi ini diiringi oleh visual yang brutal. Seorang tentara menjerit saat dia ditebas, jatuh ke tanah, contoh suram dari malapetaka yang disebabkan oleh serangan gerilya yang direncanakan. Kapten kemudian mengungkapkan elemen paling penting dari taktik psikologis. Satu tentara musuh akan sengaja dibiarkan melarikan diri. Di bawah, sesosok yang ketakutan terlihat berlari kencang melewati hutan, putus asa untuk bertahan hidup dengan ekspresi dingin. Sang kapten menjelaskan bahwa satu-satunya yang selamat ini menjadi percikan yang menyebarkan ketakutan ke seluruh pasukan musuh. Strateginya berjalan persis seperti yang direncanakan. Di dalam benteng, para prajurit berbisik gugup di tengah malam, menyebarkan berita. Peleton ke-7 juga diserang. Rumor menyebar tak terkendali, melesat di antara barisan seperti api liar. Seorang prajurit yang berbisik menggumam bahwa hanya seorang pria bernama Damian yang nyaris berhasil kembali hidup-hidup menyimpulkan bahwa tugas patroli telah menjadi mimpi buruk, semua karena para bajingan tikus tanah sialan itu. Suara sang kapten menjelaskan pemikiran mereka. Bagi para prajurit, dinding itu melambangkan keamanan mutlak. Unit penyerang bawah tanah mulai bergerak. Draco muncul dengan senyum percaya diri, lengan terlipat, jelas bersemangat untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Di atas tanah kepanikan pecah saat para prajurit merasakan getaran hebat di bawah kaki mereka. Mereka meneriakkan peringatan, mengklaim itu pasti gempa bumi. Mereka tidak tahu bahwa terowongan bawah tanah telah menembus bagian dalam benteng. Tanah meledak saat unit Draco menyembur ke atas, membuat musuh sama sekali tidak siap. Dari bawah, Draco mengejek para prajurit yang ketakutan, wajahnya menyeringai kejam dan sadis saat dia bertanya bagaimana mereka bisa tidur sekarang setelah kekacauan dimulai. Narasi taktis dan tenang dari sang kapten kembali menyatakan bahwa mereka akan menyerang dari timur sekali lagi. Visual menunjukkan penyergapan sempurna lainnya. Seorang prajurit sendirian berteriak sebelum ditebas dalam kegelapan. Rencana berlanjut tanpa ampun. Bidak lain diletakkan di peta, dan selanjutnya mereka menyerang dari selatan di bawah. Satu lagi mayat tergeletak tak bergerak di tanah. Serangan tak terlihat tidak pernah berhenti, perlahan-lahan melemahkan para pembela. Benteng itu sendiri seakan bergetar saat tekanan psikologis menghancurkan moral. Seorang penjaga yang sendirian berjaga mengeluarkan erangan putus asa. Wajahnya yang pucat dan matanya yang ketakutan mengungkapkan efektivitas perang psikologis Bill. Di gerbang utama, dua penjaga tetap bertugas memproyeksikan ilusi ketenangan sebelum bencana melanda. Di dekatnya, penjaga lain berjuang untuk tetap terjaga, posturnya lemas, air liur menetes dari mulutnya saat dia tertidur. Tiba-tiba, sebuah tinju muncul entah dari mana dan menghantam wajahnya. Penyerangnya ternyata adalah Kasim. Karena marah, letnan itu segera memerintahkan para prajurit untuk membentuk unit patroli. Setelah mencapai batas kesabarannya, Komandan Kasim berdiri dengan darah masih menempel di buku-buku jarinya, ekspresinya dipenuhi amarah membunuh. Dia menggeram bahwa mereka akan berburu tikus tanah. Kembali di markas pemberontak, sang kapten dengan tenang menyatakan bahwa hasil ini sudah diduga. Saat Kasim kehilangan kesabaran dan mulai memimpin pencarian secara pribadi, Draco tidak dapat menahan diri dengan bersemangat berteriak bahwa mereka harus menangkap Kasim. Sang kapten langsung membungkamnya dengan penolakan tegas. Dia mengungkapkan tahap selanjutnya dari rencana itu. Kita biarkan dia pergi.
Adegan beralih ke Kasim persis seperti yang diprediksi, membariskan pasukannya keluar dari benteng untuk memburu para pemberontak sendiri. Draco bingung menuntut penjelasan. Dia bertanya mengapa, mengingatkan kapten bahwa menangkap Kasim seharusnya memancing keluar Zahir. Sang kapten merespons dengan senyum tenang, kepercayaan diri terpancar di wajahnya. Dia berkata belum dan menjelaskan bahwa masih ada beberapa urusan yang belum selesai. Dia menjelaskan fase berikutnya secara rinci. Begitu Kasim bergerak, operasi di luar tembok berhenti total. Visual menunjukkan dia semakin frustrasi, memerintahkan anak buahnya untuk menggali lebih dalam dan mencari lebih keras, tidak sadar dia sedang masuk ke dalam perangkap mereka. Pencariannya tidak membuahkan hasil, dan dia akhirnya mengeluarkan raungan marah. Sang kapten melanjutkan, menjelaskan bahwa sementara Kasim membuang-buang waktu di luar tembok, Bill dan unitnya bergerak bebas melalui jalan-jalan yang sekarang terbuka di dalam benteng. Rute mereka tidak terhalang. Para perwira Kasim dieliminasi satu persatu. Operasi mencapai tahap paling mematikan saat tim Bill secara sistematis membongkar rantai komando musuh. Sang kapten merangkum strategi, menjatuhkan bidak catur. Pertama, mereka menanamkan rumor tentang teror yang tidak dikenal dan tak terhentikan. Dia menjatuhkan bidak kedua. Kedua, mereka menyebabkan kurang tidur melalui serangan tanpa henti dan tak terduga, membuat para prajurit kelelahan secara mental dan selalu tegang. Ketiga, lanjutnya, saat gambar seorang perwira yang gugur muncul, bahkan para perwira itu sendiri mulai mati. Serangan terakhir ini benar-benar memutus rantai komando. Menggunakan papan catur sebagai metafora, Kapten menjelaskan bahwa Kasim pernah memerintah prajuritnya melalui rasa takut menjaga mereka tetap terkendali dan terkepung. Namun, ketakutan baru yang jauh lebih menakutkan terhadap musuh tak terlihat ini menyebabkan kendalinya lepas, dan pion-pionnya mulai menghilang ke dalam kegelapan satu persatu. Harga dari kegagalan ini sangat menghancurkan. Kasim dipaksa berlutut dengan malu di hadapan atasannya. Sebuah suara dingin yang memerintah memanggil namanya, Kasim. Sambil gemetar, dia menjawab. Atasannya ternyata adalah Count Zahir yang tangguh, seorang pria berbalut emas dan ungu, menatapnya dari kursi seperti singgasana. Zahir berbicara, nadanya penuh dengan kekecewaan. Baru-baru ini, aku dengar keadaan di sana menjadi tidak stabil. Rumor yang beredar tentangmu tidak baik. Dia melanjutkan tegurannya, bertanya apakah bahkan prajuritnya tidak lagi mematuhinya. Kasim meringis saat Zahir semakin menjatuhkannya, menyatakan dengan belak-belakan bahwa dia sedang diremehkan. Kepanikan muncul saat Kasim bergegas membela martabatnya. Siapa yang berani meremehkan Kasim, orang yang Anda tunjuk secara pribadi? Count Zahir tetap tidak terkesan. Dia bersenandung sambil berpikir sambil melirik sebuah dokumen, lalu dengan santai meregangkan buku-buku jarinya. Tanpa peringatan apapun, dia meremukkan dokumen di tangannya dan melepaskan gelombang energi merah yang dahsyat langsung ke bawahannya. Ledakan itu menghantam dada Kasim, melemparkannya ke belakang saat dia jatuh ke lantai yang mengkilap dengan benturan keras. Zahir melangkah ke arahnya, mata sedingin es dan kejam, dan bertanya dengan pura-pura penasaran apakah dia salah, sambil memegangi dadanya kesakitan. Kasim yang ketakutan hanya bisa tercekik mengatakan bahwa bukan itu maksudnya dan bahwa dia menyesal. Zahir bersandar, suaranya penuh dengan penghinaan. Dia menjelaskan ada alasan dia menempatkan seseorang sebodoh Kasim di posisi itu dan bertanya apakah dia mengerti. Dia kemudian memberikan perintah terakhirnya yang mengerikan kepada komandan yang gemetar itu, menyuruhnya untuk membuktikan diri berguna. Kembali di antara para pemberontak, Kapten menunjuk ke arah peta, mengakhiri penjelasan strategisnya yang tepat. Setelah strategi selesai, Kapten mengajukan satu pertanyaan terakhir kepada kelompok itu. Siapa yang akan menghadapi Kasim secara langsung? Dia melihat kepada mereka yang secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Kasim. Draco yang pernah melawannya sendiri sangat setuju dengan penilaian kekuatan Kasim. 1000% katanya dengan mata terbelalak. Dia benar-benar monster. Saat yang lain mulai mengusulkan petarung terkuat mereka, Bill melangkah maju, memotong mereka dengan pernyataan tenang bahwa dia akan melakukannya. Tatapannya mantap saat dia berbicara kepada kelompok itu, menyatakan bahwa dia bisa menangani Kasim. Draco bereaksi dengan tidak percaya, mengangkat tangannya, dan menuntut bagaimana dan dengan apa. Dia mengingatkan Bill tentang kekalahan mereka sebelumnya, kilas balik ke pertemuan pertama mereka, menunjukkan bahwa Kasim bahkan tidak bereaksi terhadap serangan Bill. Sang kapten mengamati Bill dengan cermat, matanya yang tajam merasakan ada sesuatu di balik kepercayaan dirinya. Bill menjawab dengan tenang, menjelaskan alasannya. Satu-satunya alasan aku gagal terakhir kali adalah karena peluru sihir itu dibuat di tempat. Katanya, matanya menjadi lebih dingin. Kali ini berbeda. Dia mengungkapkan kartu trufnya dalam satu kalimat. Peningkatannya sudah selesai. Gambar menunjukkan senjata barunya, sebuah silinder logam yang padat dan terlihat kuat.
Draco tetap tidak yakin dan membentak, kehilangan kesabarannya. Dan jika itu masih tidak berhasil, lalu bagaimana? Dia berteriak. Wajah kapten menjadi serius saat dia setuju dengan pendapat Draco, menyadari risikonya. Jika kita melewatkan kesempatan ini, entah berapa lama lagi kita akan mendapatkan yang lain. Untuk menghilangkan keraguan yang tersisa, Bill membuat gerakan serius, meletakkan tangannya dengan kuat di atas meja strategi. Saat semua orang menatapnya, dia menawarkan harga tertinggi untuk kegagalan, lengan kanannya. Dia menatap mata mereka dan membuat sumpah yang tak terpatahkan. Jika aku gagal akan kuberikan lengan kananku. Beratnya janjinya membuat seluruh ruangan terdiam membisu. Draco, terkejut dengan sumpah ekstrem itu, mencibir dan berbalik, mengatakan dia tidak membutuhkan tangannya. Ketegangan tiba-tiba pecah saat kapten tertawa terbahak-bahak, membuat Draco bingung. Melihat kapten tertawa, Bill sedikit menyeringai, menerima tantangan itu. Baiklah, jadi begitu caramu bermain. Setelah menenangkan diri, ekspresi kapten menjadi serius kembali. Dengan kepercayaan penuh pada Bill, dia mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya, jadi apa rencananya? Adegan berganti. Mengikuti rencana pemberontak, Kasim berjalan sendirian di jalan hutan yang sepi, mencari musuhnya yang sulit ditangkap. Dia tiba-tiba berhenti merasakan suatu kehadiran. Berdiri di tempat terbuka di hadapannya adalah dua sosok yang selama ini dia buru. Wajah Kasim berubah penuh amarah saat dia mengenali mereka. Dia menggeram. Akhirnya kita bertemu lagi. Dia menatap tajam ke arah Bill dan Draco. Suaranya penuh racun saat dia meludah, kalian bajingan tikus tanah. Bill sudah siap. Dia mengeluarkan ciptaan pamungkasnya, sebuah repulsor langsung dari Iron Man dan mengarahkannya ke Kasim.